Ya, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya, Alif Oleh Ferlandi alias Fer. Nah, jadi untuk sore kali ini, saya akan membahas dua hal. Yang pertama itu teori sosial dari Bourdieu, yang kedua adalah teori orientalisme dari Edward Said. Nah, teori sosial ini merupakan perkembangan dari atau ya pandangan yang baru dari teori Marxis yang dikemukakan oleh Bourdieu. Nah, teori ini menjelaskan bahwasannya eh, pembagian kelas sosial itu tidak hanya dibagi oleh proletar dan juga bourgeois, yang mana kita ketahui itu adalah teori Marxis, yang berarti orang yang memiliki pusat produksi itu akan lebih tinggi daripada orang yang hanya sebagai pekerja. Nah, Bourdieu ini membagi 4 poin yang bisa kita ungkap ya. 4 poin yang harus kita lakukan untuk mencapai strata tertinggi. Nah, poin yang pertama itu ada habitus. Ya, kita semua tahu lah ya habitus itu apa, yaitu merupakan kebiasaan-kebiasaan. Ya. Jadi semakin tinggi kelasnya, maka kebiasaannya pun akan berbeda dengan orang yang berada di kelas bawah atau menengah. Nah, lalu habitus ini punya beberapa sifat. Yang pertama, habitus ini sifatnya terstruktur. Sifatnya terstruktur. Yang kedua ini sifatnya dapat diubah. Yang ketiga, sifatnya ini permanen atau maksudnya adalah berkelanjutan. Nah, yang keempat, sifatnya ini bisa dihilangkan. Nah, habitus ini dia bisa membentuk suatu sosial atau bisa kita bilang structuring structure atau dibentuk oleh sosial, yaitu structured structure, bisa dibilang seperti itulah ya. Contohnya seperti ini, kita membentuk kebiasaan baru di sosial, yaitu semisal dengan keadaan pandemi seperti saat ini, kita diharuskan terbiasa dengan kebiasaan baru, seperti ketika dosen berkata di grup WhatsApp atau Bapak Ibu dosen berkata di grup WhatsApp, anak-anak hari ini ada kelas jam sekian sekian sekian. Lalu anak-anak ini akan atau mahasiswa-mahasiswa ini akan merespon dengan kebiasaan baru dengan yaitu dengan oke Pak, baik Pak, siap Pak. Ya, hal-hal seperti itulah ya. Itu merupakan kebiasaan yang dibentuk tidak membentuk kebiasaan baru karena adanya pandemi. Nah, sedangkan jika kebiasaan kita yang dibentuk oleh sosial itu merupakan seperti norma yang ada di sosial kita membentuk kebiasaan kita, seperti itu. Nah, lalu selain ada habitus ini, kita Bourdieu juga mengungkapkan tentang adanya kapitalisme. Atau bukan kapitalisme, kita menyebut kelas, adanya kelas, pembagian kelas. Nah, Bourdieu menjelaskan bahwasannya di kelas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kelas dominan, yang mana itu berarti kelas tertinggi, kelas teratas. Nah, si kelas dominan ini selain dia juga menunjukkan ke kelas lain bahwasannya dia adalah kelas tertinggi, nah dia juga memaksakan budaya atau cara pandang mereka ke kelas-kelas yang lain. Seperti itu. Itu adalah kelas dominan. Yang kedua, itu ada kelas bourgeois kecil atau ya kelas menengah lah ya, biar lebih mudah disebutnya. Di kelas menengah ini tuh individu-individunya dia sedang mencoba untuk menanjaki tangga sosial. Jadi dia tidak ingin memaksakan cara pandang mereka ke kelas lain, tapi lebih berfokus untuk mengimitasi atau mengambil cara pandang dari kelas dominan, agar mereka merasa dikatakan identik dengan kelas dominan atau sejajar lah ya dengan kelas dominan. Nah, yang ketiga itu ada kelas populer. Mereka ini tidak punya modal apapun, modal ekonomi, sosial, budaya, ya dan sebagainya lah. Akhirnya mereka pun hanya bisa terpaksa menerima cara pandang dari kelas-kelas
atasnya, seperti itu. Nah, selain dari Bourdieu menjelaskan tentang pembagian kelas ini, Bourdieu juga menjelaskan tentang modal. Nah, jadi setiap individu ini bisa mencapai kelas yang lebih tinggi jika modalnya terpenuhi. Nah, modal yang pertama itu adalah modal ekonomi. Nah, ya kita semua tahu lah ya, ekonomi selalu berkaitan dengan uang dan uang. Lalu yang kedua itu ada modal sosial. Modal sosial itu ya ini sifatnya tidak hanya seperti tidak didasari oleh hanya pertemanan ya, tapi yaitu dengan kelembagaan. Ya selain hanya kelembagaan juga bisa ke individu, hanya saja dia memiliki tempat yang memiliki posisi yang lebih mendekat kepada kelas teratas, ya lebih mendekat ke pusat lah, kelas teratasnya kan pusat lah ya. Nah, jadi ketika jika sebuah individu ini bisa memiliki relasi yang begitu dekat dengan kelas tertinggi, maka bisa dikatakan dia bisa memiliki kelas yang lebih tinggi juga. Nah, selain modal sosial, ini juga ada modal budaya. Nah, modal budaya ini merupakan cara berpikir kita, cara bersikap. Nah, selain itu juga ada Bourdieu membaginya menjadi 3 juga di modal budaya ini. Ada modal modal budaya tubuh ya, tubuh kita sendiri, yaitu bagaimana cara kita bersikap, cara kita berpikir, bagaimana cara kita berperilaku. Yang kedua itu ada modal budaya objektif. Objektif ini sifatnya seperti buku atau alat musik, alat-alat olahraga, pokoknya sifatnya alat lah ya, objektif. Nah, yang ketiga itu ada modal simbolis. Modal simbolis ini berkaitan dengan institusi. Semisal ya di dunia pendidikan kita akan memiliki ijazah atau piagam lah, seperti itu. Itu di modal budaya. Nah, yang satu lagi ada modal namanya modal simbolis. Ini tuh pencapaian, achievement, penghargaan diri. Nah, jadi untuk mencapai kelas tertinggi ini tuh kita butuh memenuhi ke semua modal-modal ini untuk mencapai di tangga sosial tertinggi. Nah, jadi selain itu juga di sini tuh ada arena atau ya battlefield lah. Jadi di arena ini tuh setiap individu itu saling bersaing satu sama lain untuk memenuhi modal-modal mereka ya di arena tersebut. Di arena sosial untuk saling memenuhi satu sama lain. Nah, dari keempat poin di atas ini, Bourdieu hanya memiliki satu tujuan, atau dari teori ini hanya ada satu tujuan, yaitu kekerasan simbolis. Nah, kekerasan simbolis itu bukanlah kekerasan secara fisik, bukan kekerasan yang dapat dirasakan sakitnya seperti apa. Jadi kekerasan simbolis ini ya hanya simbol, hanya kekerasan yang tidak terasakan lah, seperti itu, tidak terasakan oleh badan kita. Jadi misal seperti contoh begini, kekerasan simbolis biasa terjadi di sekolah, di mana seorang guru yang mempunyai kapital lebih tinggi atau kelas yang lebih tinggi akan bisa memaksa murid-muridnya yang mana memiliki kelas lebih rendah daripada sang guru. Nah, akhirnya dari situ adanya kekerasan simbolis yang mana tidak terasa, ya tidak terlihat juga sih, karena ini tuh merupakan suatu kebiasaan yang memang lazim diterima, kekerasan simbolis ini, seperti itu. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu orientalisme. Orientalisme itu merupakan teori yang dikemukakan oleh Edward Said, tadi saya sudah bilang di awal. Teori ini tuh merupakan teori tentang bagaimana cara pandang Barat melihat Timur. Nah, dari cara pandangnya ini, orientalisme itu terbagi menjadi dua, yaitu ada sebagai wacana, yang kedua
sebagai disiplin atau ya prinsip lah. Nah, Orientalisme sebagai wacana itu, Barat mengungkapkan, maksudnya adalah Barat itu mencoba mendeskripsikan diri atau ya seperti pengakuan diri lebih tinggi daripada Timur. Nah, kalau untuk yang disiplin, ini tuh seperti taktik atau cara lah ya, cara politis. Bagaimana caranya Timur itu melihat Barat lebih tinggi daripada Timur. Nah, Barat melihat Timur itu, Barat memiliki 4 pemikiran tentang Timur. Yang pertama itu Timur itu eksotis. Ya eksotis orang-orangnya, perilakunya, ya lebih ke orangnya sih sebenarnya eksotisnya, perilakunya dan sebagainya lah. Yang kedua, Barat adalah Barat, Timur adalah Timur. Jadi ya Barat tetap Barat dan Timur tetap Timur. Timur nggak akan menjadi Barat, Barat nggak akan menjadi Timur. Seperti itu pembagiannya. Nah, yang ketiga, jadi Barat dan Timur itu sama, tapi tidak akan bisa bersatu. Jadi ya seperti samanya tuh seperti sama-sama saling membutuhkan gitulah ya, sama-sama saling membutuhkan antara Barat dan Timur. Soalnya Barat itu butuh pengakuan. Jadi kalau seandainya Timur ini nggak ada, Barat ini dia siapa yang mau mengakui gitu? Nggak ada orang yang mengakui karena Barat ya udah Barat aja. Tapi dengan adanya Timur, Barat bisa merasa lebih tinggi daripada Timur. Nah, Timur ini juga dia akhirnya malah bergantung pada Barat, makanya saling membutuhkan. Oke, nah dari cara pandang Barat tersebut, ada satu hal yang menarik buat saya, yaitu bagaimana Barat melihat Timur hanya sebagai objek, bukan subjek. Ini menurut saya rasis tingkat tinggi lah ya. Atau jadi Timur itu dianggap, bangsa Timur itu dianggap seperti tidak ada, tidak ada, hanya sebagai objek, hanya sebagai bahan penelitian seperti itu. Jadi ya itu cukup menyedihkan lah ya, sakit banget. Daripada mungkin bisa dikatakan lebih menyakitkan daripada orang Barat merasisi orang negro seperti itu. Nah, lalu selain dari yang tadi disampaikan oleh saya, Barat ini punya tujuan ke Timur untuk menanamkan budaya Barat di Timur. Dikarenakan Barat berpikir bahwasanya Timur itu ya terlalu primitif, gak punya peradaban, gak punya sejarah. Selain daripada pemikiran-pemikiran tadi yang primitif, gak punya peradaban, gak punya sejarah, Timur juga dikatakan tuh mereka terbelakang, terus mereka dikarenakan mereka masih percaya hal-hal mitos, masih ya orangnya agamis seperti itu. Barat tuh punya tujuan untuk menanamkan budaya-budaya baru gitu di Timur. Ya bukan budaya baru juga sih, maksudnya ya budaya baru lah ya buat orang-orang Timur. Jadi seperti membuat peradaban, membentuk peradaban Timur. Barat itu punya tujuan untuk membentuk peradaban Timur. Selain mereka ingin membentuk peradabannya juga, mereka juga punya hegemoni. Yang pernah saya pelajari, hegemoni itu berarti menguasai tanpa paksaan. Jadi Barat tuh mencoba memasuki pemikiran-pemikiran yang ada di Barat, bahwasannya penguasaan itu adalah hal yang wajar dan gak harus diapa-apain. Jadi seperti itu gitu. Barat tuh pengen masuknya ke situ, masuk ke Timur untuk dengan hegemoni tersebut Barat tuh ingin menguasai Timur seperti itu. Nah, terus dari hegemoni ini juga lahirlah adanya politik etis, di mana si penguasa dia bisa menguasai seluruh orangnya dengan cara memainkan peran orang-orang tertinggi, semisal Ustadz, Habib, atau ya orang-orang terpandang lah di suatu daerah. Nah, penguasa ini dia mengendalikan si orang-orang ini. Akhirnya orang-orang yang punya nama di daerah tersebut tuh bisa memasukkan pemikiran-pemikiran penguasa ini ke rakyat-rakyat biasa, rakyat-rakyat kecil. Nah, mungkin segitu aja video dari saya. Terima kasih. Saya Alif Oleh Ferlandi pamit undur diri. Selamat sore.